Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berjumpa lagi kita di ibadah hari ini. Kita patut bersyukur karena kita bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat dan kemurahan dari Tuhan. Hari ini kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah-Nya. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan diri kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini atas berkat dan kemurahan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan, sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih-Mu dan berkat kemurahan-Mu, ya Tuhan. Saat ini kami akan datang kepadamu untuk menyembah dan memuji nama-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap kami yang mendengarkan ini, ya Tuhan, agar tersampaikannya berita-berita kabar baik, ya Tuhan, dan setiap berkat-berkat-Mu melimpah bagi kami semua, ya Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang menontonnya, ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati untuk ibadah ini dari awal pertemuan hingga akhir akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita katakan, walau ku harus berjalan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. tiada pernah seperti Tiada pernah
hari di mana Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Terlebih kami bersyukur bagaimana cara Tuhan memberkati keluarga kami, bahkan pelayanan kami sampai hari ini. Tuhan memberkati bahkan setiap umat-Mu yang sudah bergabung, yang setia mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percayakan hidup mereka kepada-Mu ya Bapa, sebab Tuhan yang menjaga, menyertai setiap umat-Mu yang berseru, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami bersyukur untuk semua apa yang sudah Kau lakukan bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Di dalam segala aspek kehidupan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati, menyertai program pemerintahan kami Bapa, sehingga boleh berjalan dengan baik, sehingga program vaksinasi Engkau memberkati dan Engkau menjadikan nyata karena kasih berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang ajaib bagi bangsa kami. Kami percaya segala masalah, segala pergumulan kami dapat lewati bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami, sehingga bangsa ini Tuhan, bangsa yang mencintai Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Batam di dalam segala permasalahannya Tuhan. Kami percayakan kota Batam ini di mana kami tinggal, biarlah roh damai kesejahteraan, ketenangan Engkau nyatakan bagi kota kami, sehingga kami yang ada di seluruh Batam ini kami mendapat perlindungan, penyertaan yang daripada Tuhan. Setiap yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau beri jalan keluar. Bahkan yang tidak ada pekerjaan, Tuhan membukakan lapangan pekerjaan. Yang ekonominya menurun, Engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhan setiap umat-Mu yang berseru kepada-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pelayanan ini Tuhan, biarlah Tuhan menyatakan keajaiban-Mu, sehingga banyak orang-orang yang diberkati dan dibawa kepada Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah urapan-Mu, bahkan penyertaan-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bapak Carter Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga Engkau memakai dia luar biasa dalam perkara-perkara yang ajaib. Engkau pakai dia Tuhan, sehingga menjadi terang, sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Tuhan, kami sekeluarga, kami berdoa Tuhan, Engkau cover hidup kami. Engkau ambil alih sehingga segala malapetaka, kesakitan. Dan kami percayakan kehidupan kami seutuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan, biarlah Tuhan yang kami sembah, yang kami andalkan. Semua umat-Mu berseru hanya kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kita semua. Kita siapkan hati kita dan kita katakan, bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang termudari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami pasti mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam dunia yang sedang digoncang oleh COVID-19, kami percaya di dalam nama Yesus COVID-19 sudah dihancurkan oleh kuasa darah domba Allah, dan kami akan melihat segala sesuatu yang terjadi di masa ini untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang mencari Tuhan, semakin banyak orang yang bertobat. Terima kasih Bapa, kami datang di hadirat-Mu, dan bila oleh darah anak domba Allah yang telah menguruskan hati dan pikiran kami, Engkau mengisi kami dengan kebenaran firman untuk mengenal Tuhan Yesus dan karyanya, mengenal firman-Nya, mengenal kebenarannya. Karena kami percaya di mana ada kebenaran, di situ ada kemenangan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa saat ini kita dalam masa-masa yang sulit. Indonesia saat ini memberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Seberat apapun situasi yang kita alami, mari kita tetap mengenal Tuhan. Karena kebenaran itu menguatkan, kebenaran itu memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Anak saya Grayson akan membacakannya untuk kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwa setiap kita yang dilahirkan di dalam Kristus, kita dilindungi di dalam Tuhan. Dan Yesus adalah sumber jawaban atas segala persoalan kita. Karena itu kehidupan orang percaya disebut orang benar akan hidup oleh iman. Artinya orang yang dibenarkan di dalam Kristus, mereka akan hidup mengandalkan Tuhan, akan hidup dengan mempercayai Tuhan sebagai jawaban hidupnya, sebagai kekuatannya, sebagai jalan keluar dari segala sesuatu yang dia hadapi. Amin. Nah, Alkitab mengingatkan kita dan menguatkan kita di masa-masa ini bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, kata firman Tuhan, adalah pencobaan biasa. Saudara, mungkin kita melihat bahwa pencobaan yang kita alami saat ini adalah hal yang besar dan menyusahkan hati kita. Namun, percayalah kepada firman Tuhan. Alkitab berkata itu biasa. Artinya, itu tidak punya kekuatan apapun. Itu biasa, adalah masalah biasa, bukan masalah yang besar. Karena itu mari kita men-setting hati dan pikiran kita untuk menghentikan segala sesuatu yang membesar-besarkan masalah di pikiran kita. Saudara, memang kita punya self defense di sini begitu kuat. Artinya usaha mempertahankan diri, menyelamatkan diri, usaha untuk mencari jalan keluar begitu kuat. Sebagai manusia berdosa, saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang mereka lakukan adalah mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi itu tidak cukup baik. Itu tidak baik di hadapan Allah. Karena itu tidak menyelesaikan masalah mereka. Karena itu Allah perlu memberikan jalan keluar kepada mereka. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka segala self-defense kita, usaha mempertahankan diri, usaha mencari jalan keluar, kita harus salibkan dan mempercayai jalan keluar daripada Tuhan. Amin. Salah satunya, kita harus percaya bahwa masalah dan pergumulan di hadapan Tuhan itu biasa. Itu adalah masalah yang kecil.
Karena Tuhan kita lebih besar daripada masalah itu. Amin. Nah, mari kita lihat. Sehingga kita mempunyai keyakinan yang kokoh untuk bisa menghadapi segala pencobaan-pencobaan yang datang. Kata pencobaan-pencobaan dalam ayat ini, dalam bahasa Yunani disebut pirasmos. Pirasmos berbicara tentang pertama ujian atau uji coba kesetiaan. Nah, apakah Allah menguji kesetiaan kita dengan pencobaan ini? Tuhan tidak menguji kesetiaan kita. Tetapi Tuhan mengizinkan masalah persoalan terjadi, saudara, untuk melihat apakah kita mempercayai Dia lebih dari apapun. Jadi Dia menghendaki, Dia mengizinkan masalah terjadi supaya melihat apakah iman kita begitu kuat dan teguh kepadanya. Amin. Jadi, saudara yang terkasih, bedakan antara menghendaki dan diizinkan. Karena dari semula, saudara, Tuhan tahu kita lemah kok. Tuhan tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tahu kita gagal. Sehingga Dia perlu datang ke dunia untuk menjadi korban penebus atas kegagalan kita. Kalau Dia tahu kita gagal, untuk apa Dia menguji kita? Gak ada yang lolos daripada ujian. Karena itu Dia mengizinkan. Ketika kita percaya kepada Dia, Dia mengizinkan kita masih hidup dalam dunia bersinggungan dengan persoalan dan masalah. Dia mengizinkan itu masih terjadi. Untuk apa? Supaya iman kita kepadanya dibuktikan. Sehingga orang dapat melihat kita adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Sama seperti Lazarus dan orang yang kaya. Saya kasih contoh. Lazarus orang yang miskin dan tidak pernah ditolong Tuhan dari kemiskinannya itu, keluar dari kemiskinannya itu. Sampai mati dia tetap miskin. Dan ada seorang kaya, saudara. Orang kaya ini tetap kaya dan tidak pernah menjadi miskin. Meskipun dia adalah orang yang percaya, keturunan Abraham. Namun dia menggunakan kekayaannya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia menggunakan kekayaannya untuk pesta pora, untuk keegoisan, kepentingan dirinya sendiri. Dan tidak mempedulikan Lazarus yang miskin, saudara. Dan itu jahat di mata Tuhan. Tapi orang kaya ini tetap kaya. Dia tetap hidup, saudara. Jadi saudara, ini keadaan-keadaan yang kita lihat di sekeliling kita. Mungkin kita merasa, loh ini kok orang nggak berdoa, orang nggak bergereja, orang jahat, tapi dia mengaku Kristen, tapi kok dia diberkati dengan kekayaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu di luar kedaulatan Tuhan. Pikiran kita tidak bisa menjangkau hal itu. Tapi yang pasti adalah, saudara, ketika kita berbicara tentang pirasmos, ketika seorang diberkati dengan kekayaan, diizinkan memperoleh kekayaan, apakah dia menggunakan kekayaan itu untuk Tuhan? Dan ternyata orang yang kaya ini, sampai matinya dia tetap kaya. Orang kaya ini diizinkan Tuhan, diberkati dengan kekayaan. Dia tidak menggunakan kekayaannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya, dia jatuh ke dalam pencobaan. Sementara Lazarus tidak diizinkan keluar dari kemiskinannya. Dia tetap kaya. Apa yang terjadi? Sampai akhir hidupnya, ya dia bersama-sama dengan Bapak Abraham di pangkuan Abraham. Lazarus dapat menaklukkan kemiskinannya karena imannya. Dia dapat mempertahankan imannya tanpa menyangkali imannya dalam keadaan yang sukar itu. Dia tetap percaya sampai akhir hidupnya. Nah, itulah namanya dia diberikan kekuatan, dia diberikan kesanggupan untuk menghadapi segala tantangan, untuk menghadapi kemiskinannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sementara orang yang kaya, dia jatuh ke dalam pencobaan. Kedua hal ini dapat kita pelajari sana. Kalau kita diberikan sesuatu, kalau kita diizinkan untuk menghadapi masalah pergumulan atau diizinkan dalam menghadapi segala kesusahan dan penderitaan hidup, sakit, penyakit, tetaplah percaya kepada Tuhan.
Karena itu diizinkan Tuhan terjadi supaya Dia melihat, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Ketika orang lain melihat iman kita yang percaya kepada Tuhan, mereka melihat keteguhan hati kita dalam keadaan apapun tetap mempercayai Tuhan. Itu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Yang kedua, kenapa pencobaan diizinkan kita alami? Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita? Saudara, yang kedua adalah Allah ingin membuktikan kesetiaannya. Di sini dikatakan bahwa Alkitab berkata dengan jelas bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Jadi yang kedua, untuk membuktikan kesetiaan Allah. Karena mungkin engkau bertanya, oh tidak Pak, kita menghadapi pencobaan untuk membuktikan apakah kita setia kepada Tuhan. Ya, tadi saya katakan, yang pertama tadi kesetiaan kita, iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mempercayai Dia sebagai kekuatan kita, sebagai jawaban kita. Bagaimana Lazarus dalam kemiskinannya tetap mempercayai Tuhan sebagai sumber kehidupan dia. Bagaimana Lazarus tetap mempercayai kepada Tuhan. Nah, itulah yang menyebabkan dia bertahan dalam pencobaan. Begitu juga dengan Yusuf, meskipun dia sudah disingkirkan, dia dihajar, dia dibuang, dia dijadikan budak, dijual sebagai budak, tapi dia tetap mempercayai kepada Tuhan. Dia tetap mempercayai kepada Tuhan, mempercayai bahwa imannya tidak kehilangan, dia tidak kehilangan imannya, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dan yang kedua, untuk membuktikan Allah setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik di sini dikatakan bahwa Allah setia digunakan kata pistos. Pistos itu kata dasarnya itu pistio atau iman, saudara. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan faithfulness. Sangat menarik, saudara. Jadi diterjemahkan kepada Indonesia adalah, bahasa Indonesia adalah setia. Ini artinya, saudara, keyakinan Allah setia itu keyakinan bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Itu di pihak Allah begitu kuat. Keyakinan bahwa masalah yang orang percaya, anak-anak Tuhan alami, kita semua orang percaya alami, gereja alami, tidak akan melebihi kekuatannya. Keyakinan kepada Allah di mana Allah akan menyelesaikan, Allah begitu yakin untuk menyelesaikan segala persoalan pergumulan hidup orang percaya. Jadi di pihak Allah ada kekuatan yang besar yang sedang dinyatakan kepada orang-orang percaya bahwa tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang dapat menundukkan orang percaya, yang dapat menghancurkan orang percaya. Sebaliknya, semua pergumulan persoalan itu akan ada jalan keluar, akan ada jawaban. Selalu di pihak Allah ada jawaban, selalu di pihak Allah ada mujizat, selalu di pihak Allah ada keajaiban tersedia bagi orang percaya. Itulah kesetiaan Allah. Bagaimana Allah menempatkan dirinya sebagai Allah yang setia, yang akan menyelesaikan pergumulan persoalan kita. Sebesar apapun itu, di dalam Dia itu pasti selesai. Amin. Nah, jadi dua hal ini, saudara, harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Pertama, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan orang percaya. Dia setia. Dia tidak akan membiarkan orang percaya. Dan Dia menyediakan jalan keluar. Dia menyediakan jawaban. Dia menyediakan mujizat. Dia menyediakan keajaiban bagi orang percaya. Di sisi yang lain, kita mempercayai Dia. Di sisi yang lain, Allah selalu setia. Jadi, iman kita kepada Allah jangan gugur dalam keadaan apapun, dalam keadaan persoalan, pergumulan apapun. Sebab di pihak Allah, Dia setia untuk memberikan kita jalan keluar dan jawaban. Amin. Mungkin saat ini kita menghadapi kesukaran yang hebat dan kita belum melihat jalan keluar. Tapi percayalah, Allah setia. Jangan gugur iman kita ketika menghadapi semuanya ini, saudara. Virus sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus Kristus. COVID-19 sudah ditaklukkan di dalam nama Yesus. Jalanilah hidup kita. Kalau pemerintah menerapkan PPKM, ikuti saja, taati saja PPKM itu. Dengan melakukan segala kegiatan kita bersandar kepada Dia.
Dan di sini kita melihat bahwa apakah kita menjalani kehidupan dalam iman atau kita sedang menjalani kehidupan berdasarkan self defense, usaha mempertahankan diri, usaha menyelamatkan diri, usaha mencari jalan keluar sendiri. Kalau kita melakukan hidup saat ini dengan iman kepada Tuhan, dengan mempercayai Dia Allah setia, dan kita tidak tergoncang dengan keadaan apapun, tetap percaya, tetap bersandar, tetap mengakui Dia adalah jalan keluar, adalah mujizat, adalah keajaiban kita, maka kita akan melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Pewahyuan yang Paulus dapatkan dan kita baca hari ini, bahwa Dia memberikan jalan keluar, akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Pasti kita akan melihat jalan keluar, mujizat dan keajaiban di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkau Tuhan telah menciptakan kami dalam Kristus. Engkau akan menjaga kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami, Engkau setia dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk bisa terus mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun. Sama seperti Sadrak dan Mesak dan Abednego, meskipun diperhadapkan dengan dapur api, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan Yusuf, diperhadapkan dengan tantangan, pencobaan, bahkan dia disingkirkan dan dijual sebagai budak, dia tetap mempercayai Tuhan. Dia tidak kehilangan imannya. Demikianlah kami semua ya Tuhan, dan semua para pendengar. Tuhan jamah setiap kami agar terus mempercayai Allah setia, menyiapkan jawaban, mujizat, keajaiban bagi kami, sehingga kami terus mempertahankan iman kami dalam keadaan apapun. Kami tidak menjadi lemah, tapi kami menjadi kuat di dalam firman. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berdoa dalam nama Yesus, jika teman-teman kami yang sakit saat ini, terpapar COVID, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jika mereka sedang sehat, Tuhan jamah, lindungi dengan kuasa darah anak domba Allah, supaya tidak terkena COVID, virus COVID. Dan sekiranya ada di teman-teman kami, sahabat kami yang sedang mengalami krisis finansial, mengalami pergumulan persoalan yang hebat saat ini, Tuhan tolong berikan mujizat dan keajaiban. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh biru-biru Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pandanglah kepada Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang berfirman di bumi dan surga, Dia akan menegakkan apa yang difirmankan. Dan jika engkau mempercayai, engkau akan melihat keajaibannya. Dia Allah yang setia, yang akan memegang engkau dengan tangan kanannya, memberkati engkau, melindungi engkau, memberikan engkau kekuatan, kesehatan, menjaga engkau bagi biji matanya, sehingga tidak ada satupun virus yang dapat menjamah tubuhmu, yang dapat mencelakai engkau. Dia Allah setia, akan menyertai dan memberikan engkau mujizat dan keajaibannya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesetiaannya. Pastinya saudara diberkati. Jika saudara diberkati, bisa saudara subscribe, like, comment, share, dan bagikan kepada semua orang. Dan tetap support akan pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.